عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fillah wa akhwati fiddin azani Allah wa iyyakum. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terkhususkan kepada ibu-ibu majelis Al-Ittiba, majelis Ta'lim Al-Ittiba. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita berkumpul melalui online Zoom dalam rangka untuk merenungkan tentang nikmat yang Allah berikan kepada kita kaum muslimin, terutama di tanah air Indonesia, nikmat kemerdekaan ya, nikmat ketentraman dan keamanan ya, nikmat kita bisa beribadah dengan mudah di tanah air kita. Kemudian jika kita bandingkan dengan sebagian negara-negara Islam di sana yang mereka mengalami hal-hal yang tidak disukai seperti matikan suaranya juga matikan, suaranya tolong matikan. Anda nggak ingin dengar suaranya berarti ngerti nggak? Saya ulangi, jika kita lihat di sana ada sebagian negeri-negeri kaum muslimin yang mengalami hal-hal yang tidak disukai seperti kekacauan yang ada pada mereka ya, tidak ada keamanan ya, sulitnya mereka mengadakan ibadah dengan tentram, demikian juga aktivitas-aktivitas keduniaan yang sulit mereka kerjakan ya, karena ada kekacauan. Oleh karenanya nikmat yang kita rasakan di tanah air harus kita syukuri ya. Dan pada kesempatan kali ini kita akan bahas topik yang saya rasa perlu, yaitu tentang mencintai tanah air ya, mencintai tanah air ya. Kita mungkin bertanya, apakah mencintai tanah air Indonesia adalah merupakan suatu ibadah atau bukan ya? Ini hal yang harus kita jelaskan secara syar'i ya. Kapan mencintai tanah air adalah suatu yang ibadah, kapan mencintai tanah air bukanlah suatu ibadah, bahkan bisa jadi maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini harus kita jelas agar kita tidak salah dalam meletakkan cinta kita kepada tanah air ya. Cinta kalau kita bagi dalam syariat ya, cinta ya atau mencintai bisa kita bagi menjadi dua ya, yaitu mencintai yang syar'i itu al-mahabbah syar'iyyah, mencintai yang disyariatkan. Kemudian yang kedua adalah al-mahabbah tabi'iyah ya. Yaitu kecintaan yang tabiat. Yang ada pada tabiat manusia. Adapun cinta yang syar'i ini banyak ya. Seperti contoh ya, cinta kepada Allah ya misalnya, yang dia memang asalnya sudah disyariatkan, cinta kepada Allah. Kemudian cinta kepada Rasulullah, ya. Kemudian cinta kepada misalnya syariat, pada syariat Allah Subhanahu wa taala. Ya.
dan lain-lain, banyak sekali contohnya ya. Adapun cinta tabi'iyah, kecintaan secara tabiat, yaitu cinta yang memang merupakan dasar tabiat manusia. Nah, seperti cinta kepada hidup ya, seperti cinta ya pada diri sendiri, kemudian keluarga misalnya, kemudian harta misalnya ya, kemudian misalnya tanah air ya, dan lain-lain ya. Seorang suka dengan dirinya, cinta kepada dirinya, cinta kepada istri, kepada anaknya, cinta kepada hartanya, cinta dengan rumahnya ya. Ini semua disebut dengan al-mahabbah at-tabi'iyah. Di antaranya yang Allah sebutkan misalnya dalam surat Taubah, kata Allah Subhanahu wa taala, yang para ulama mengatakan al-mahab as-samaniyah, 8 perkara kecintaan yang dia merupakan cinta tabi'iyah. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalin iktaraftumuha wa amwal wa tijaratun takhshawna kasadaha." Kemudian wa masakin tardawnaha wa masakin tardawnaha. Ini disebut oleh para ulama dengan al-mahab as-samaniyah, 8 perkara cinta tabi'id. 8 perkara yang dicintai secara tabiat. Yang pertama apa? Cinta kepada, jika bapak-bapak kalian, ini bapak, orang tua ya. Kita cinta kepada orang tua, tabiat nomor 1. Kemudian wa abna'ukum, anak-anak. Kemudian wa ikhwanukum, saudara-saudara. Wa azwajukum, istri, suami. Wa ashiratukum, kerabat atau kabilah. Kita cinta kepada sama satu suku ya. Wa amwal taraftumuha, harta yang kalian usahakan, yang kalian dapatkan. Perdagangan yang kalian khawatir kerugiannya. Kemudian wa masakin tardawnaha, yaitu tempat tinggal. Coba kita hitung ya. Orang tua 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini 8. Ini semua disebut oleh para ulama dengan al-mahab as-samaniyah, yaitu perkara yang dicintai oleh seorang secara tabiat ya. Di antaranya adalah tempat tinggal, wa masakinu tardawnaha, tempat tinggal yang kalian cintai ya. Di antaranya cinta kepada tanah air ya. Nah, cinta kepada tanah air termasuk asalnya adalah cinta tabi'i. Cinta pada tanah air, hukum asalnya adalah cinta tabi'i. Itu cinta secara yang kita sebutkan ini. Manusia punya dasar cinta kepada tanah airnya. Adapun dalilnya sangat banyak ya, bahwasanya menunjukkan itu cinta yang tabi'i ya. Dalilnya ya, misalnya Allah sebutkan dalam Al-Qur'an ya, misalnya firman Allah Subhanahu wa taala, "Walau anna katabna 'alaihim an ikhruju ya an iqtulu anfusakum aw ikhruju min diyarikum ma fa'aluhu illa qalilun minhum." Ya. Walau anna katabna 'alaihim an iqtulu anfusakum aw ikhruju min diyarikum ma fa'aluhu. Kata Allah Subhanahu wa taala kepada Bani Israel, kalau kami wajibkan atas mereka untuk membunuh diri mereka atau untuk keluar dari negeri mereka, seandainya mereka dibebani untuk keluar dari kampung halaman mereka, ma fa'aluhu illa qalilun minhum, maka yang melakukan cuma sedikit. Di sini Allah mengatakan kalau seorang dibebani untuk keluar dari negerinya ya, maka itu adalah perkara yang berat.
Tidak ada yang bisa melakukannya kecuali cuma sedikit. Itu menunjukkan bahwasanya cinta kepada negeri adalah perkara yang tabii, yang suatu yang sangat wajar. Orang cinta kepada tempat tinggalnya, tanah kelahirannya adalah suatu yang diakui dalam syariat. Bahwasanya itu adalah cinta tabii. Kemudian juga misalnya firman Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang lain, kata Allah Subhanahu wa taala, orang-orang Bani Israil berkata, "Wa ma lana alla nuqatila fi sabilillah. Wa qad ukhrijna min diyarina wa abna'ina." Mereka mengatakan, kenapa kami tidak berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala sementara kami telah dikeluarkan, diusir dari negeri kami. Wa qad ukhrijna min diyarina wa abna'ina. Ya, kita mau jihad saja ya. Mereka berkata kepada nabi mereka, kita tetap akan berjihad. Bagaimana tidak berjihad? Kita sudah diusir dari negeri kami. Kami sudah diusir dari negeri kami. Jadi di antara hal yang membuat mereka tetap semangat untuk berperang, berjihad di jalan Allah adalah karena mereka terusir dari negeri mereka. Itu menunjukkan bahwasanya cinta negeri itu sesuatu yang sangat besar dalam hati seseorang. Contoh lagi misalnya Allah berfirman, la yanhakumullah 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Dalam surat Al-Mumtahanah kata Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak melarang kalian untuk berbuat baik dan berbuat adil kepada orang-orang non-muslim, orang-orang kafir yang mereka tidak memerangi kalian dalam agama, walam yukhrijukum min diyarikum, dan tidak mengusir kalian dari negeri kalian. Kalau orang ada non-muslim tidak mengusir kita dari negeri kita, tidak memerangi agama kita, maka kita berbuat baik kepada mereka ya. Ini juga disebut tentang keluar dari negeri ya. Ini adalah hal yang tidak disukai karena seorang secara tabiat memiliki cinta kepada negerinya. Dalam hadis juga demikian ya. Tentang mahabbah tabi'iyah, yaitu dalam hadis, contoh ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam di awal didatangi oleh malaikat Jibril, kemudian Nabi alaihi salatu wasallam kemudian merasa khawatir dengan dirinya, kemudian dia pergi turun dari Gua Hira, kemudian dia pergi ketemu dengan Khadijah radhiyallahu anha, kemudian Khadijah radhiyallahu anha untuk menenangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Khadijah membawa Nabi kepada Al-Waraqah bin Naufal ya. Kemudian setelah Nabi bercerita kepada Waraqah bin Naufal, maka kemudian Waraqah menyampaikan kepada Rasulullah sallallahu ya, la tu'dhiyannahu, Nabi berkata Waraqah kepada Khadijah bahwasanya orang-orang Quraisy akan mengganggu Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan memusuhi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi ketika mendengar dia akan diganggu, dia akan dimusuhi, Nabi masih diam. Ketika sampai pada kalimat wala tukhrijannahu, bahwasanya orang-orang Quraisy akan mengusir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu langsung Nabi komentar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Aw mukhrijiyahum." Dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Aw mukhrijiyahum." Apakah mereka akan mengusirku? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apakah mereka akan mengusirku? Sebagian ulama hadis ketika mengomentari perkataan Nabi, dia berkata bahwasanya ini berat bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dimusuhi, oke. Disakiti, oke. Tapi diusir dari kampung halamannya, yang dia lahir di kota Mekah, tinggal besar di kota Mekah, berdagang, menikah di kota Mekah, punya anak di kota Mekah, kemudian diusir, maka dia mengatakan awa mukhrijiyahum, mereka akan mengusirku. Ya. Jadi aneh, suatu hal yang berat bagi Rasulullah SAW. Kenapa? Karena cinta kepada negeri adalah suatu yang tabii, suatu hal yang wajar ya. Karena ketika Nabi SAW keluar dari kota Mekah, ketika diusir, Nabi SAW berkata, innaka la khairu ardillah wa ahabbu ardillah ila Allah. Walaula anna qaumaki akhrajuni ma kharajtu minki. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai kota Mekah, engkau adalah negeri yang paling dicintai oleh Allah ya. Negeri yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau bukan kaum mengusirku, aku tidak akan pergi keluar dari kota Mekah. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam cinta kepada kota Mekah. Tapi Nabi harus meninggalkan kota Mekah dan itu ujian. Oleh karenanya Al-Aini berkata,
ibtalallahu nabiyahu bi firaqil watan. Nabi SAW diuji dengan meninggalkan kampung halaman. Di antara ujian yang dialami oleh Nabi adalah meninggalkan kampung halaman. Meninggalkan suatu kota yang sangat dia cintai. Meninggalkan suatu kota yang penuh dengan banyak kenangan. Kenangan indah yang dia rasakan dengan istrinya, dengan keluarganya, dengan anak-anaknya. Harus ditinggalkan kota tersebut. Dan itu ujian bagi Nabi SAW. Sebagaimana Nabi-Nabi terdahulu juga diuji. Seperti Nabi Ibrahim alaihissalam akhirnya harus meninggalkan, inni muhajirun ila rabbi, aku harus pergi meninggalkan negeriku menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu ujian tersendiri. Makanya kaum muhajirin mereka mulia. Kenapa? Di antaranya mereka diuji dengan perkara yang berat, harus meninggalkan kampung halaman mereka. Sehingga mereka diberi nama dengan muhajir. Itu orang yang meninggalkan kampung halamannya karena Allah Subhanahu wa taala. Lilladzina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana wa yansuruna Allah wa rasulahu ulaika humus shadiqun. Walladzina tabawwa'u, dan seterusnya. Allah menyebutkan orang-orang muhajirin yang mereka meninggalkan negeri kampung halaman mereka, meninggalkan harta mereka untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Di antara hal yang menjadikan mereka istimewa adalah mereka menghadapi ujian tersebut dengan berat, harus meninggalkan kampung halaman. Ini di antara ujian. Oleh karena ketika Nabi SAW sampai di kota Madinah, Nabi SAW berdoa agar bisa mencintai kota Madinah. Nabi berdoa, Allahumma habib ilaina al-madinata ka hubbina Makkah au asyad. Ya Allah, anugerahkanlah kepadaku cinta kepada kota Madinah sebagaimana cinta kami kepada kota Mekah, atau lebih daripada cinta kami kepada kota Mekah. Akhirnya Allah mengabulkan sehingga Rasulullah SAW sangat cinta kepada kota Madinah. Ya. Oleh karenanya dalam hadis dalam Sahih Bukhari dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW kalau pulang dari safar, ya, idza qadima min safar wa absara darajatil Madinah awda'a binaqatihi, ya. Kalau Rasulullah SAW sudah pulang dari safar menuju kota Madinah, kemudian dia melihat tanda-tanda kota Madinah dari jauh, melihat ada gunung Uhud atau tanda-tanda kota Madinah, karena cintanya kepada kota Madinah, maka awda'a naqatahu, itu Nabi berusaha mempercepat ontanya agar segera sampai ke kota Madinah. Ya, rindu ingin segera sampai kota Madinah. Ibnu Hajar rahimahullah dalam Fathul Bari ketika mengomentari hadis ini, beliau berkata, wa fil hadis dalalatun, ya, ala fadlil Madinah wa masyru'iyatil hubbi lil watan wal hanin ilaih. Kata Ibnu Hajar, hadis ini menunjukkan tentang keutamaan kota Madinah karena Nabi rindu untuk segera masuk ke kota Madinah. Dan yang kedua, tentang disyariatkannya cinta kepada negeri dan kerinduan kepada negeri, ya. Ya. Jadi ini hal yang sangat wajar bahwasanya kita cinta kepada negeri dan dirasakan oleh semua orang, cinta kepada negerinya, ya. Bagaimanapun kita sering bersafar ke luar negeri, ya. Mungkin di antara antum, saya, beberapa kawan-kawan sempat tinggal di luar negeri dalam waktu yang lama. Ada yang pernah tinggal di Eropa, ada yang pernah tinggal di Australia, ada yang pernah tinggal di mana, ya. Tapi tetap saja pinginnya pulang ke Indonesia. Kalau bukan karena ada urusan ekonomi atau karena urusan yang syar'i, karena urusan yang lain, kita bertahan. Kalau tidak ada, kita akan segera pulang ke tanah air, ya. Gimana? Saya sepertinya tinggal di Arab Saudi 15 tahun. Suatu kenikmatan, ya. Tapi bagaimanapun saya rindu ingin pulang ke tanah air. Kenapa saya bertahan di Arab Saudi? Karena saya ingin menuntut ilmu syar'i. Karena saya ingin apa? Beribadah. Tapi kalau sebagai tempat tinggal yang nyaman, yang merupakan sesuai dengan tabiat saya ingin pulang ke Indonesia, ya. Berkaitan dengan adat istiadat yang berbeda, kedekatan dengan keluarga, kemudian makanan yang juga banyak tidak ada di Arab Saudi, ya. Banyak hal yang menjadikan kita cinta kepada tanah air, ya. Ya. Banyak hal yang membuat kita cinta kepada tanah air. Sama orang-orang yang tinggal di luar negeri, kita ketemu dengan sebagian orang di Eropa. Kenapa? Mereka karena ekonomi, ya. Mereka ingin bertahan di sana karena dia punya pekerjaan. Tapi kalau rindu pingin pulang ke tanah air, tapi mungkin kondisi tidak memungkinkan, ya. Maka benarlah perkataan seorang penyair, nakil fuadaka haitsu syi'ta minal hawa famal hubbu illa lil habibil awwali wa kam min manzilin fil ardi ya'lafuhul fata wa haninuhu abadan li awwali manzili. Pindahkanlah hatimu kepada siapa saja yang kau cintai, tapi cinta yang sejati adalah cinta yang pertama, ya. Benar kah? Tapi cinta yang sejati adalah cinta yang pertama. Wa kam min manzilin fil ardi ya'lafuhul fata wa haninuhu abadan li awwali manzili. Betapa banyak tempat di atas muka bumi yang pernah disinggahi oleh seorang pemuda, tetapi kerinduannya selalu kepada tempatnya yang pertama. Kerinduannya selalu adalah tempat yang pertama. Jadi tidak diragukan seorang cinta kepada negerinya, ya. Ya.
Dan ini maksudnya kita bicara ya, artinya alhamdulillah saya sudah ke beberapa tempat, misalnya pergi ke Eropa, saya pernah ke Australia, ya, saya pernah di Arab Saudi, ya, saya pernah ke negeri-negeri Islam yang lain. Tapi kalau untuk liburan oke lah 2 minggu, udah 3 minggu sudah mulai bosan, pingin apa? Pulang. Ini gimana pingin pulang? Antum yang tinggal Jogja baru mana pingin pulang balik ke Jogja ya. Jadi tetap aja kerinduan kepada kampung halaman itu suatu yang yang tabii, yang dialami oleh setiap orang. Makanya Nabi diuji dari sisi ini. Nabi diusir dari kota yang dia cintai, yaitu kota Mekah. Maka ini menunjukkan bahwasanya cinta kepada negeri adalah cinta yang tabii. Taib. Kalau kita sudah tahu cinta kepada negeri adalah cinta yang tabii, maka kapankah cinta kepada negeri itu bisa mendatangkan pahala bagi kita, dan kapankah cinta kepada negeri ternyata berlebihan dan akhirnya dilarang dalam syariat. Ini kita perlu tahu, kita sebagai orang muslim, kita sebagai penduduk negeri, kita harus tahu kapan kita cinta kepada negeri, agar kita selain membela negara, kita juga dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Tolong dihapus. Ya, semuanya. Status cinta kepada negeri. Cinta kepada negeri. Sebelum saya lanjutkan, maksud saya cinta kepada negeri itu adalah sesuatu yang sangat tabii sekali, yang sangat wajar sekali ya. Saya waktu pertama kali masuk di Universitas Islam Madinah di Madinah, UIM, Universitas Islam Madinah, saya masuk di kuliah hadis. Qadarullah, di kelas saya ada orang Belanda, orang Londo ya, satu kelas sama saya. Saya kemudian ngobrol di belakang kelas, saya tanya, kamu orang mana? Orang Belanda. Langsung saya ada kayak fanatik, nenek moyangmu yang dulu jajah kita ya. Saya langsung tanya begitu. Saya tanya, nenek moyangmu dulu jajah kita. Nggak tahu, tiba-tiba saya jengkel melihat orang Belanda waktu itu. Dia bilang, iya nenek memang benar, tapi nenek saya orang Jawa katanya. Oh ya sudah, kalau gitu kita kawan kata. Ternyata nenek dia orang apa? Orang Jawa. Tapi maksudnya itu hal yang cinta pada negeri, nggak suka dengan orang pernah menjajah, dan hal itu ya suatu yang tabii ada pada diri seseorang. Tapi satu cinta kepada negeri ya. Ini perkara yang penting ya, kapan menjadi berpahala, kapan tidak, kapan dilarang. Ya. Taib, kita bicara secara syar'i ya. Ada hadis terkenal, hadis yang masyhur, hadis terkenal, hubbul watan minal iman. Ini adalah ungkapan kalau kita katakan dianggap sebagai hadis, maka ini hadis palsu. Ya, hadis palsu. Dinyatakan oleh banyak para ulama seperti Saghani, seperti As-Sakhawi, lam aqif alaihi dalam Al-Maqasidil Hasanah. Dia mengatakan tidak ada hadis, saya tidak pernah menemukan hadis seperti ini. Kemudian Az-Zarkashi juga mengatakan aku tidak menemukan hadis seperti ini. Saghani mengatakan ini adalah hadis yang palsu, makanya diikuti oleh Syekh Albani rahimahullah mengatakan hadis ini hadis palsu, hadis maudhu ya. Kemudian Syekh Utsaimin juga mengatakan hadis palsu ya. Kalau dianggap sebagai hadis, maka ini hadis palsu. Kita nggak boleh bilang sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Dia bukan sekedar dhaif, dia hadis palsu. Rasulullah nggak pernah
ngomong sama sekali, nggak ada sanadnya sama sekali. Tapi kalau kita bilang hanyalah ungkapan masyarakat, ini hanya ungkapan masyarakat. Masyarakat ya. Maka ditinjau. Ini yang mau kita tinjau. Kalau ini ungkapan masyarakat bisa benar, bisa salah. Karena kalau kita bilang hubbul watan minal iman, secara mutlak cinta negeri adalah keimanan secara mutlak, maka banyak hal yang harus kita perhatikan. Pertama, berkaitan dengan yang dicintai dan berkaitan yang mencintai. Nah, maka ini harus ditinjau berkaitan dari apa? Berkaitan yang mencintai dan yang dicintai. Yang mencinta negeri ada muslim, ada kafir ya. Ada munafik juga ngaku cinta kepada negeri. Seperti kita di tanah air ada yang orang kafir juga cinta kepada negeri, orang muslim juga cinta kepada negeri, orang munafik juga ngaku cinta kepada negeri ya. Semua ngaku cinta tanah air ya. Dan itu perkara yang wajar. Sehingga kalau kita tahu yang mencintai bermacam-macam, tidak mesti orang Islam saja, maka tidak bisa kita katakan cinta kepada negeri adalah dari iman secara mutlak. Paham? Nggak bisa. Kemudian ditinjau dari yang dicintai. Negeri juga macam-macam. Ada negeri kaum muslimin, ada negeri ternyata kejam kepada kaum muslimin, ada negeri ternyata suka ngerusak kaum muslimin. Ya nggak bisa kita bilang kemudian cinta negeri dari bagian daripada iman. Dari sini kita tahu bahwasanya lafal hubbul watan minal iman ini bukan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia hanya ungkapan masyarakat. Maka dia benar atau tidak ada tinjauan yang harus kita perhatikan. Ditinjau dari yang mencintai, ditinjau dari yang dicintai. Taib. Yang pertama kita bahas kapan dilarang. Dilarang jika kecintaan tersebut, jika fanatik kepada negeri, ternyata sebab permusuhan di antara kaum muslimin, permusuhan di antara kaum muslimin di dunia ini. Contoh apa? Contoh ribut gara-gara fanatik bola misalnya. Contoh sederhana ini. Indonesia lawan Malaysia, sama-sama negeri kaum muslimin. Ribut maki-makian, kemudian bantah-bantahan apa. Saya Indonesia, kaum Malaysia. Gara-gara apa? Gara-gara bola. Ini dia ada fanatik negeri, cinta kepada negeri, wajar. Kita bilang oke. Tapi kalau ternyata kecintaan tersebut sampai pada tahapan ini saling membenci di antara kaum muslim. Kita kaum muslim bersaudara satu dunia, ya. Innamal mu'minuna ikhwatun. Sungguhnya orang beriman itu apa? Bersaudara. Kita bertemu tiap tahun di haji dengan berbagai macam negara, baik berkulit putih, berkulit hitam, berkulit coklat, berkulit merah, berkulit ya, sawo matang, sawo kuning langsat, mau abu-abu. Kita semua kaum muslimin. Kullukum min Adam wa Adam min turab. Kalian semua dari Adam, Adam dari apa? Tanah. La fadla lil Arabi 'ala al-ajami wa lil ajami 'ala al-arabi wa lil ahmar 'ala al-abyad wa lil abyad 'ala al-ahmar illa bi taqwa. Tidak ada keutamaan orang Arab kepada non-Arab, non-Arab kepada Arab, orang putih di atas non-putih yang tidak putih kecuali dengan apa? Ketakwaan. Tapi apa? Kita semua dari keturunan Nabi Adam. Innamal mu'minuna ikhwah. Perhatikan. Kaum ini adalah seluruhnya bersaudara. Kalau sampai terjadi permusuhan antara kaum muslimin gara-gara fanatik karena cinta kepada suatu negeri, dan itu salah penempatan, tidak boleh melanggar syariat Islam. Tidak boleh Anda karena cinta kepada suatu negeri kemudian Anda benci kepada negeri yang lain gara-gara saya Indonesia, dia Malaysia, contoh. Nggak boleh. Ya, saya Indonesia, dia Malaysia. Dan ini terjadi kadang-kadang fanatik. Apa? Saya Pakistan, dia misalnya Bangladesh. Ya. Atau saya Saudi, dia dari Qatar misalnya. Benar-benar murni gara-gara negeri, cinta kepada negeri. Dan ini tidak boleh. Makanya dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim, ketika ada seorang muhajir, jadi kaum muhajirin, kaum ansar lagi berkumpul, ada seorang sahabat dari kaum muhajir, dia wakana la'aban, dia suka bermain-main. Maka dia memukul bokong dari seorang ansar. Dia bercanda, dia mukul bokongnya, aib lah mukul bokong seorang ansari. Maka orang ansari ini marah, ghadaban syadid, dan dia pun marah, maka dia berteriak,
Ya lal Ansar, wahai kaum Ansar. Dia sebut nama Ansar, menumbuhkan fanatik Ansar. Dia panggil tolok, maksudnya bela saya, wahai kaum Ansar. Yang Muhajirin yang menggoda, yang bercanda, dia berkata, ya lal Muhajirin, wahai kaum Muhajirin. Nabi bilang, ada apa ini? Satu sebut Ansar, sebut Muhajirin. Padahal gelar Ansar, gelar Muhajirin ini gelar mulia yang Allah sebut dalam Al-Qur'an. Gelar mulia atau bukan? Gelar mulia. Tetapi tatkala gelar mulia ini digunakan dalam rangka untuk bertengkar di antara kaum muslimin, maka Nabi marah. Maka Nabi SAW berkata, ma balu da'wal jahiliyah. Ya. Apa ini? Ada seruan-seruan jahiliyah. Da'uha fa innaha muntinah. Tinggalkan seruan-seruan tersebut, itu adalah perkara yang busuk. Fa innaha khabitha, dalam riwayat yang lain itu perkara yang buruk. Ya. Dalam riwayat kata Nabi SAW, abi da'wal jahiliyah wa ana baina adhhurikum, apakah kalian berani mengungkapkan seruan-seruan jahiliyah sementara aku masih ada di antara kalian? Padahal saya katakan, saya ingatkan tadi, padahal gelar Ansar itu syariat atau tidak? Syariat atau tidak? Syar'i. Allah dalam Al-Qur'an banyak. Ya, as-sabiqunal awwalina minal muhajirin wal ansar. Orang pertama masuk Islam dari kaum Muhajirin, kaum Ansar. Ya, Allah memuji, ya. Allah sebut Muhajirin, Ansar dalam Al-Qur'an, dalam hadis banyak sekali. Itu adalah gelar yang syar'i bagi mereka. Namun tatkala gelar tersebut ternyata digunakan untuk mengadu domba di antara kaum muslimin, maka itu disebut dengan seruan apa? Jahiliyah. Seruan jahiliyah. Maka ini tidak diperbolehkan. Maka tidak diperbolehkan. Apalagi ternyata gelar-gelar tersebut bukan gelar-gelar yang syar'i. Gelar yang syar'i saja kalau dijadikan sebagai sarana untuk mengadu domba di antara kaum muslimin, maka tidak diperbolehkan. Maka saya katakan, kalau fanatik kepada negeri ternyata sebab permusuhan di antara kaum muslimin di dunia ini, ya, tanpa ada landasan yang syar'i, ya, bisa jadi terjadi pertikaian. Tapi kalau saya benci sama dia karena saya Indonesia, dia Malaysia, karena fanatik kepada suatu tanah air, maka ini tidak boleh. Dia tahu di manapun ada, di negara manapun ada, jangankan negara, suku manapun, ada orang akhlaknya buruk, ada akhlaknya apa? Akhlaknya baik. Ya, seperti itu. Suku manapun, mau suku apapun, ada yang baik, ada yang buruk. Ya. Negara manapun demikian. Ya. Saya tidak suka orang negeri sana. Kenapa? Orangnya sombong-sombong. Tidak semua. Saya punya kawan-kawan yang sangat baik, yang tawadhu. Mungkin kau ketemu dengan orang-orang yang buruk, itu nasibmu. Nasib saya ketemu dengan orang yang baik-baik. Jadi karena tidak bisa kita, berarti bukan karena negaranya, tapi karena dianya. Kau tidak suka dia karena dianya, bukan karena fanatik kepada tanah air. Kemudian kau benci dia, tanah airnya beda, saya tanah airnya beda, kemudian kita saling membenci. Ini tidak diperbolehkan. Ini contoh dilarang, ya, cinta kepada tanah air, tapi dilarang karena menimbulkan permusuhan, pertikaian di antara kaum muslimin. Ya. Tidak boleh. Baik. Ya, tadi ya saya ingatkan tadi, kenapa ini harus ditinjau, tadi saya ingatkan kembali, karena yang mencintai tadi bisa jadi apa? Bisa jadi muslim, bisa jadi munafik, bisa jadi kafir. Yang dicintai bisa jadi negeri kaum muslimin, bisa jadi negeri yang menteror kaum muslimin. Ini contoh hasil tinjauan bahwasanya bisa jadi dilarang dan bisa jadi berpahala. Taib. Ini yang penting yang kita bahas. Kapan cinta kepada negeri menjadi berpahala? Dan ini disinggung oleh Syekh Utsaimin rahimahullah dalam kitabnya Syarah Riyadhus Shalihin. Ya, kapan seorang berpahala ketika mencintai negerinya, ketika mencintai negerinya. Dia harus masuk dalam bab, ya. Jadi kaidah seluruh cinta tabi'i, perhatikan ini, seluruh cinta tabi'i menjadi syar'i, berpahala jika masuk dalam karidar al-mahabbatu fillah,
mencintai karena Allah. Mencintai karena Allah. Jadi perkara-perkara tabi'i dia bisa menjadi berpahala jika kita masukkan dia dalam koridor mencintai karena Allah, mencintai karena Allah. Ya, seperti mencintai seorang muslim karena Allah. Dari sisi dunia, ini laki-laki ini teman saya tidak ada apa-apanya. Dari sisi kecerdasan biasa-biasa saja, kurang enak juga diajak ngobrol, kurang nyambung kadang-kadang. Kadang saya bikin lucu dia tidak tertawa karena tidak paham. Sisi ekonomi dia juga bukan orang kaya, ya. Apa yang mau saya dekati dari dia? Tetapi dia seorang muslim, rajin ke masjid, rajin pengajian, maka saya mencintainya karena Allah. Itu contoh. Mencintai manusia itu bukan perkara tabii. Saya cinta sama istri, saya cinta sama kakak, tapi saya mencintainya karena Allah. Itu menjadikan cinta saya berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya. Itu namanya al-mahabbatu fillah. Ini sering saya sampaikan bagaimana perkataan seorang Majnun Laila, ya, yang dia berkata dalam syairnya, amurru ala diyari Laila uqabbilu dzal jidara wa dzal jidara wa ma hubbud diyari syaghafna qalbi walakin hubbu man sakana diyara. Kata Majnun Laila, aku melewati suatu kampungnya Laila. Aku pun mencium tembok-tembok yang ada di kampung tersebut, ya. Yaitu tembok-tembok di kampungnya Laila. Wa ma hubbud diyari syaghafna qalbi. Aku mencium tembok itu bukan karena aku cinta kepada tembok. Walakin hubbu man sakana diyara, tapi aku karena cinta kepada orang di balik tembok, ya. Siapa si Laila di balik tembok tersebut? Jadi maksud hati memuluk gunung apa daya tangan tak sampai. Maksud hati bibir mencium Laila apa daya ketatap tembok. Jadi dia cium tembok tersebut karena bukan karena temboknya, tapi karena apa? Laila. Itu namanya mencintai karena sesuatu. Ngomong-ngomong, siapakah si Majnun Laila? Majnun Laila ini para ulama khilaf apakah dia kisah sosok yang fiktif atau sosok yang benar-benar real ada. Sebagian ulama mengatakan dia ada, bahkan ditulis buku-buku tentang diwan Majnun Laila, syair-syair yang ditulis oleh Majnun Laila. Siapa nama dia? Namanya adalah Qais bin al-Mulawwah yang wafat sekitar tahun 68 Hijriah kalau tidak salah dalam biografinya. Namanya Qais bin al-Mulawwah. Kenapa dia dikatakan Majnun Laila? Saya baca kisahnya. Jadi mau cerita saja ini. Jadi si Qais ini dia satu kampung ketika masih kecil dia sering mengembalakan kambing sama seorang wanita yang sepupu dia namanya Laila. Masih kerabat lah. Namanya wanita Laila. Terus dia dekat sama si Laila ini. Dan pemuda-pemuda yang lain tahu juga, ya, masih kecil. Mereka tahu bahwasanya kalau ada perlu apa-apa mau ngomong sama Laila lewat si Qais. Selalu begitu. Selalu begitu. Sampai akhirnya dia cinta sama dia, berkembang ngobrol, sampai akhirnya mereka dewasa, sudah balik, mulai berpisah, tapi kecintaan mulai tumbuh dan sudah tumbuh. Akhirnya suatu saat mereka ingin minta suatu, si Qais ingin tahu sebenarnya Laila suka sama saya atau tidak sih? Kayak cerita siapa? Jadi si Qais ingin tahu Laila suka sama saya atau tidak. Akhirnya suatu hari dia sampaikan kepada Laila hajat dia. Biasanya kalau dia sampaikan hajat orang buat jadi pemberi syafaat selalu diterima keperluannya. Suatu saat dia menyampaikan keperluan kepada Laila. Ternyata Laila tidak memenuhi permintaannya. Habis itu akhirnya dia hancur hatinya. Hancur hatinya. Ternyata yang dia duga selama ini Laila cinta sama dia karena obrolan, dan ternyata bertepuk sebelah tangan. Maka dia pun mulai bikin syair-syair. Di antaranya dia bilang, maknanya dia bilang, andaikan saya dulu masih tetap kecil bersama kambing-kambing kecil, kita bersama-sama, karena kambing sudah besar kita pun saling tidak mencintai. Ternyata Laila juga cinta sama dia. Ternyata Laila sedang ngetes, benar nggak dia cinta sama saya. Akhirnya ternyata keduaan saling mencintai. Si Qais bin Mulawwah ini akhirnya dia tergila-gila sama Laila, bikin syair. Bapaknya lihat, kamu nih anakku ini sakit jiwa ya. Akhirnya dia datang kepada kerabatnya untuk melamar si Laila. Tapi sudah terlanjur di masyarakat terkenal dengan orang Majnun Laila, tergila-gila kepada si Laila. Akhirnya mereka lapor kepada dia ngelamar si Laila. Bapaknya Laila bilang, nggak mungkin saya nikahkan Laila dengan putramu. Orang-orang sudah kenal dia si penggila Laila. Masa saya mau nikahkan putri saya dengan orang gila? Akhirnya tidak dinikahkan. Si Majnun Laila semakin apa? Semakin majnun. Akhirnya ada yang bilang kepada bapaknya, kalau kau ingin anakmu sembuh, bawa ke haji. Dibawalah anaknya pergi hajian. Ya, kemudian dia berdoa ketika melempar jamrat, dia berdoa. Dalam doanya dia mengucapkan ini, syair-syairnya semua ada. Dia berdoa, ya Allah, orang-orang minta semua diampuni.
Aku minta agar aku dipersatukan dengan Laila. Setelah itu terserahlah ya Allah, yang penting aku sama dengan Laila. Saking ini. Tiba-tiba ada orang teriak memanggil seorang wanita, "Ya Laila." Tiba-tiba dengar Laila langsung dia pingsan. Intinya itulah sampai dikenal dengan apa? Majnun Laila. Intinya terakhir Laila meninggal dunia ya. Tapi antum kalau baca ceritanya nantilah. Ini saya kasih mukadimah saja ya. Tapi intinya itulah yang disebut dengan Majnun Laila yang menjadi perhatian kita. Dia mencium tembok bukan karena cinta kepada tembok, tapi cinta karena ada yang di balik tembok. Nah, kita kalau ingin menjadikan kecintaan kita bernilai pahala dari Allah, kita harus menjadikan cinta-cinta tabiat tadi karena Allah Subhanahu wa taala ya. Contoh misalnya saya punya rumah besar. Kenapa saya cinta rumah saya? Rumah saya ini alhamdulillah, dengan rumah ini saya bisa berbakti sama orang tua, dengan rumah ini saya bisa bikin pengajian di rumah. Cinta sama rumah tabii, tapi ketika kita mencintai rumah tersebut karena Allah jadi berpahala ya. Cinta sama istri tabii, saya cinta sama istri ya cantik, dia ini saya suka, wajar ya. Saya dulu ya, ngelamar dia karena saya cinta sama dia. Tapi kalau cuma sekedar itu saja tidak ada pahalanya. Tapi ketika saya cinta dia karena Allah menyuruh saya menyayangi istri, karena Allah menyuruh, karena Allah, maka cinta saya kepada istri saya bukan cuma cinta tabii, bahkan bernilai menjadi cinta yang syar'i, berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Paham? Seperti itu ya. Seperti itu. Seorang suka dengan perdagangan, dia berdagang, dia dapat untung banyak, wajar punya harta. Wa amwalun iktaraftumuha, kata Allah, dan harta yang kalian hasilkan, orang senang. Tapi kalau dia niatkan saya berdagang supaya saya bisa ini, saya bisa menyumbang sana, saya bisa sana, dia cinta dengan perdagangan tersebut karena dengan perdagangan ini dia bisa dekat kepada Allah, dia bisa umroh, dia bisa haji, dia bisa mengumrohkan orang, dia bisa menghajikan kerabatnya, dapat pahala. Dapat pahala. Berarti dia mencintai perkara-perkara tabii tersebut karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi seorang bisa menggabungkan dalam dirinya cinta tabii plus cinta karena Allah Subhanahu wa taala ya. Sebagaimana tadi Majnun Laila, cinta tembok karena apa sih? Si Laila. Baik. Sekarang bagaimana kita menjadikan cinta tanah air berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala? Itu kan yang kita membahas. Gimana kita cinta NKRI ini supaya bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana menjadikan cinta pada NKRI berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa menjadikan cinta kepada NKRI ya, karena saya bilang tadi mencintai tergantung yang mencintai, tergantung yang dicintai. Ada peninjauan. Bagaimana kita bisa menjadikan peninjauan agar cinta kepada NKRI ini berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala? Banyak tinjauan yang bisa kita ambil. Ya, perhatikan ya. Pertama, kita mau tidak mau harus akui bahwasanya ya, Indonesia negeri mayoritas kaum muslimin. Ya, kenapa saya cinta negeri ini? Karena ini cinta tempat tinggal kaum muslimin. Saya harus menjaga negeri ini karena kebanyakan kaum muslimin tinggal di negeri ini. Saya harus menjaga. Ya, karena saya cinta kepada kaum muslimin dan kita saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Dan saya tidak ingin negeri yang sudah aman tentram ditempati oleh mayoritas kaum muslimin akhirnya porak-poranda dan yang lainnya. Ini contoh. Kemudian ditinjau dari apa? Dari penduduk. Ditinjau dari penduduk. Kemudian misalnya ditinjau dari sejarah kemerdekaan. Mau tidak mau kita harus akui bahwasanya secara umum ya, negeri ini merdeka dengan Allahu Akbar. Secara umum negeri kita ini merdeka dengan apa? Allahu Akbar. Dan tokoh-tokoh yang membentuk negeri ini rata-rata orang Islam. Rata-rata orang Islam. Dan secara mau tidak mau kita harus akui bahwasanya penjajah orang Londo dan yang lainnya rata-rata non muslim ya. Oleh karenanya kita tahu bahwasanya negeri kita ini dibangun di atas perjuangan pahlawan-pahlawan secara umum, pahlawan kaum muslimin ya, yang mereka memperjuangkan jiwa raga mereka ya, mereka mengorbankan nyawa mereka ya dengan takbir Allahu Akbar ya. Jadi ini negara bukan hasil perjuangan.
perjuangan yang ratusan tahun, ya. Perjuangan yang harus kita hargai sehingga jadilah negeri ini yang kita harus jaga itu semua. Maka saya cinta kepada negeri karena negeri ini yang bangun, yang bikin orang Islam. Secara ini, wah, mungkin ada orang kafir, mungkin Allah alam, tapi secara umum ini yang bikin apa orang Islam, yang perjuangan orang Islam, yang diusir orang kafir yang menjajah ketika itu, ya. Tokoh-tokoh Islam yang membangun negeri ini, ya. Dari dua sisi ini saja, maka kita bisa menjadikan cinta kepada negeri, dan ini diisyaratkan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah dalam syarah Riyadhus Shalihin, ya. Jadi tinjau dari ini negeri kaum muslimin, ya. Maka kita bisa cinta kepada negeri ini, ya. Kita cinta kepada negeri ini karena Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus jaga negeri ini, kita harus cinta negeri ini, kita jauhkan dari hal yang bisa mengganggu ketentraman negeri ini, ya. Dan itu semua bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik, tolong dihapus. Kalau di foto dihapus. Tunggu sebentar. Jadi foto. Taib, terakhir mungkin bahasan akan saya sampaikan adalah tentang bukti-bukti cinta kita kepada NKRI. Mana bukti-bukti cinta kita? Tentunya tidak semua pengakuan cinta, bisa kita akui, ya. Kecuali ada buktinya. Sebagian perkataan seorang penyair, kullun yadda'i waslan bi Laila wa Laila la tukiruhum bidzaka. Semua orang ngaku-ngaku punya hubungan kasih dengan si Laila, ternyata Laila tidak ngakui, ya. Banyak ngaku kekasihnya Laila, ternyata Laila tidak kenal, ya. Artinya banyak orang ngaku cinta kepada NKRI, tapi buktinya, perbuatannya justru merusak, misalnya kesatuan tanah air dan yang lainnya. Nah, kita hal-hal yang mungkin perlu kita perhatikan, misalnya, ya, saya rasa yang paling utama adalah menjaga kedaulatan negeri, ya. Jaga kedaulatan negeri, ya. Artinya segala hal-hal yang bisa merusak, ya, kemerdekaan yang telah diraih oleh para pahlawan, ya, kita hindari, ya. Ya, karena ada saja usaha-usaha yang ingin, ya, merusak kedaulatan negeri dengan pemikiran-pemikiran yang timbul, misalnya, ya, yang anti kepada negara Indonesia. Ini harus kita hindari, karena saya katakan tadi, ini negara Allah beri nikmat dengan adanya kemerdekaan. Kita bisa bayangkan bagaimana masyarakat yang tidak merdeka di negerinya, bagaimana yang terusir dari negerinya, ya. Mengerikan, ya, bagaimana kondisi mereka, ya. Kita lihat misalnya sebagian negara ada dualisme kepemimpinan. Contoh sekarang Libya sekarang kacau. Ada dualisme kepemimpinan, ya. Perang di antara mereka, perang saudara dan yang lainnya. Bagaimana lagi dengan sebagian saudara kita yang harus terusir dari negerinya, tidak merdeka di negerinya, dia harus terusir, misalnya dari saudara kita dari Suriah, harus pergi dari Suriah dan yang lainnya. Ini contoh. Maka kita sekarang alhamdulillah negeri kita ada kesatuan, ada gejolak-gejolak itu harus dijauhi, ya. Harus dihentikan, jangan sampai bisa memecahkan kedaulatan negeri kita. Kemudian di antaranya yang paling penting juga adalah menjaga keamanan negeri. Saya sering sampaikan bahwasanya nikmat aman adalah nikmat yang luar biasa. Kalau orang tidak punya keamanan, maka percuma dia memiliki yang lainnya. Karenanya ketika Nabi SAW menyebutkan kenikmatan, Rasulullah sebutkan yang pertama nikmat aman. Ini harus kita renungkan bersama. Kata Nabi SAW, man asbaha aminan fi sirbihi.
Ya. Mu'afan fi jasadihi wa lahu qutu yaumihi fa ka'annama hizalahud dunya, hizatahud dunya. Nabi SAW barang siapa yang di pagi hari aman di rumahnya, aman, tentram. Aman. Baru kemudian Nabi sebutkan nikmat kedua, mu'afan fi jasadi, kemudian dia sehat badannya, jasmaninya. Walahu qutu yaumihi, punya makan untuk hari tersebut, seakan-akan dunia telah diberikan kepadanya. Yang pertama Nabi sebut nikmat aman. Kemudian seperti Nabi Ibrahim ketika berdoa, Rabbi ja'al hadza baladan amina warzuq ahlahu minas samarat. Kata Nabi Ibrahim, ya Allah, ya Rabbku, jadikanlah negeri ini negeri yang aman dan anugerahkanlah kepada penduduknya dari buah-buahan. Yang diminta oleh Nabi Ibrahim dulu adalah keamanan, ya. Dan ini adalah nikmat yang luar biasa, ya. Karena kalau tidak aman, kita nggak bisa apa-apa. Contoh, ya, seorang punya harta yang banyak, punya mobil mewah, punya rumah mewah, tapi kalau dia keluar sedikit dia merasa tidak aman, merasa mau dirampok orang, tidak tentram. Punya perusahaan banyak, tapi kekacauan terjadi, tidak tentram. Dia mau urusan ekonomi nggak tentram, mau keluar rumah nggak tentram. Dia badan sehat, tapi ketakutan, gelisah terus, khawatir dibunuh orang, diteror sama orang, mau dibunuh sama orang. Nggak bisa hidup dia seperti itu, ya. Nggak bisa hidup, ya. Oleh karena sebagian ulama mengatakan, contoh kalau ada seekor kambing, di depannya ada singa. Satu, ini kambing yang kedua, dia sakit. Mana yang lebih cepat mati, yang sakit atau yang di depan dia ada singa meskipun tidak sakit? Di depan singa, dia lihat singa, dia ketakutan, cepat mati. Yang sakit ini mungkin masih tetati-tati tapi bisa cari makan, ya. Karena kalau rasa aman tidak ada, percuma. Seorang punya istri 4 tapi tidak aman, percuma. Iya. Baru jangan aman dalam luar kota, aman dalam rumah nggak ada. Di rumah sana diomelin sama istri pertama, diomelin istri kedua, istri ketiga dijambak rambutnya, istri keempat dijambak jenggotnya. Repot, percuma punya istri 4 tapi tidak ada aman. Jadi semua kenikmatan, semua kegiatan kalau nggak ada keamanan, selesai. Jangankan kita bicara masalah dunia, masalah akhirat kita butuh keamanan. Allah sebutkan, coba misalnya masalah salat. Ya, fa idza amintum fadzkurullah. Kalau kalian sudah aman, maka salatlah sebagaimana biasanya. Ya. Kata Allah, wa in khiftum farijalan aw rukbana. Kalau kalian dalam kondisi takut, salatlah dalam kondisi berjalan kaki atau dalam kondisi naik tunggangan, ya, repot. Butuh ketenangan untuk bisa apa? Bisa salat. Contoh, butuh ketenangan untuk bisa haji, ya. Allah mengatakan walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Wajib bagi haji bagi orang yang mampu, di antaranya aman jalan. Para ulama sebutkan jalan harus aman. Kalau seorang mau haji yang ternyata di tengah-tengah banyak perampok, dia tidak wajib haji. Meskipun secara fisik dia kuat, secara ekonomi dia ada. Menunjukkan keamanan diperlukan, ya. Kata Allah, fa idza amintum faman tamatta'a bil umrati ilal haji famastaysara minal haji. Kata Allah dalam surah Al-Baqarah, kalau kalian sudah aman, maka silakan haji tamattu. Tapi ada situ kalau kalian aman. Kalau kalian aman, ya. Contoh dakwah juga butuh ketentraman. Wa in ahadun minal musyrikin istajaraka fa'ajir hatta yasma'a kalam Allah tsumma ablighu ma'manah. Kata Allah dalam surat At-Taubah, ya, kalau ada seorang kafir, ya, musyrik, ya, minta perlindungan darimu, maka lindungilah dia agar dia bisa baca Al-Qur'an. Supaya tenang, dia baca Al-Quran dengan tenang, itu lebih mudah, ya, sehingga bisa masuk taklim kepada pelajaran kepada benaknya dengan adanya keamanan. Kalau nggak ada keamanan gimana? Seorang belajar kemudian bom sana, bom sini, gimana mau belajar? Bagaimana menghafal Al-Quran sementara dengar bom tiap hari? Jadi keamanan itu penting. Makanya para ulama sebutkan ketika dakwah Nabi SAW berdakwah dari Mekah 13 tahun, kemudian dakwah sampai di Madinah, sampai perjanjian Hudaybiyah 13 tambah 6 yaitu 19 tahun, ya. Ketika itu yang masuk Islam sedikit, enggak banyak. Paling 2.000 3.000 orang. Namun ketika terjadi perjanjian Hudaybiyah, gencatan senjata antara kaum muslimin dan kaum musyrikin, sekitar 2 tahun aja. Tahun ke-6 kemudian dibatalkan oleh Quraisy pada tahun 8 Hijriah. Ya sekitar kurang dari 2 tahun. Apa yang terjadi? Atau sekitar 2 tahun. Apa yang terjadi? Dari 2 tahun tersebut dalam kondisi aman, interaksi antara orang kafir dengan orang musyrik dengan orang Islam, mereka mendengar Islam, mereka berinteraksi, mereka bisa berpikir tenang untuk menerima Islam, akhirnya masuk Islam banyak. Dalam waktu 2 tahun tersebut ternyata yang masuk Islam sekitar mungkin 6.000 7.000 orang. Sementara Nabi sudah 19 tahun 3.000 paling maksimal atau 4.000. Dalam waktu 2 tahun. Kenapa? Karena ada keamanan dan ketentraman, ya. Maka dakwah juga butuh keamanan, ya. Kita semua aktivitas kita butuh keamanan, ekonomi butuh keamanan,
Jalannya pemerintah butuh keamanan, ya. Kita ke rumah sakit juga butuh keamanan, kita mau dakwah juga, sholat juga butuh keamanan, ya. Maka aman ini adalah nikmat yang paling penting. Bahkan kata sebagian ulama, setelah iman, nikmat yang paling penting adalah keamanan, ya. Makanya Nabi SAW ketika melihat hilal, kata Nabi SAW, Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman. Ya Allah, munculkanlah hilal kepada kami, ya, munculkanlah hilal di atas keamanan dan keimanan, ya. Nah, ini minta keimanan, ya. Minta keamanan, ya. Kita juga setiap hari dalam zikir pagi petang kita berdoa, Allahumma stur aurati wa amin rawati. Ya Allah, tutuplah auratku, wa amin rawati, dan juga tenangkanlah jiwaku. Tenangkanlah apa? Jiwaku, ya. Karena nikmat aman. Nah, hati-hati, ini perkara poin yang sangat penting, menjaga keamanan negeri, ya. Dan ini adalah tanggung jawab bukan cuma polisi dan tentara, bukan cuma pemerintah, tanggung jawab seluruh, ya, seluruh penduduk negeri. Segala hal yang bisa merusak keamanan jauhi. Jangan sampai Anda punya andil dalam merusak keamanan, ya. Jangan merusak keamanan. Betapa banyak kejadian-kejadian di sana yang namanya pemerintah, tidak ada yang sempurna, ya. Yang sempurna hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan pemerintahan di zaman Khulafaur Rasyidin saja yang kita bilang sempurna, masih banyak yang protes. Ya, ini Khulafaur Rasyidin masih banyak yang protes. Bukankah Umar dibunuh? Ya, bukankah Utsman dibunuh, berontak orang datang masuk rumahnya dibunuh? Bukankah Ali dibunuh radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in? Apa kurangnya mereka bertakwa kepada Allah? Tapi maksudnya kalau kita bilang ada yang protes, pasti ada, ya. Kalau di pemerintahan yang sempurna saja ada saja yang protes, apalagi yang mungkin jauh dari sempurnaan, masih banyak kekurangan. Tapi jangan sampai kekurangan yang ada menjadikan kita kemudian mendukung, kemudian terjadi kekacauan. Betapa banyak negeri yang mereka sudah mendapatkan kenikmatan, keamanan meskipun tidak sempurna, mereka ingin cari yang lebih sempurna, ternyata lebih hancur. Mereka sudah punya rumah kecil, mereka ingin bangun rumah besar. Caranya bagaimana? Rumah kecil mereka hancurkan dulu, ternyata rumah besar tidak bisa mereka bangun. Itu banyak terjadi. Kita contoh-contoh negeri lah banyak. Kita bicara Yaman, sekarang hancur-hancuran. Kita bicara Libya, bicara Gaddafi, ya kayak apa ya. Kita kalau dengar cerita macam-macam, banyak protes, banyak ini, korupsi lah, macam-macam lah. Terus orang tidak puas, dibunuh, sekarang hancur-hancuran. Nggak usah kita bicara Suriah, ya sudah, aku tidak setuju dengan gini-gini macam-macam. Mungkin terbunuh sudah 1 juta orang, sudah betapa banyak wanita diperkosa. Dahulu mungkin, dan waktu itu ketika awal fitnah di Suriah, banyak orang bertanya kepada ulama-ulama kibar di Arab Saudi, ulama senior, kata mereka jangan, itu fitnah. Jangan berontak, itu fitnah. Tapi ulama-ulama muda, wah, dai-dai yang di podium kayak singa, wah, luar biasa. Ayo marah, ngamuk, wah, ribut. Akhirnya orang terbongkar semangat mereka, bergelora semangat mereka. Kemudian berjalan waktu, 1 juta orang meninggal dunia. Ya, kalau ente ditanya, misalnya saya ditanya, Ustaz Firanda, bolehkah saya melawan senjata lawan pemerintah, tapi nanti yang mati 1 juta orang? Apakah saya bilang boleh? Yang akan, kalau saya berotak ini dengan teman-teman, nanti 1 juta orang meninggal, kemudian ribuan wanita diperkosa, anak-anak, gimana? Makanya, maksud saya, bukan berarti kekurangan yang ada menjadikan kita, menghalalkan kita untuk bikin kekacauan di tanah air yang sudah diperjuangkan oleh pahlawan-pahlawan kita ratusan tahun. Ini dijaga. Ada kekurangan, kita perbaiki dengan prosedur yang baik. Ya, jangan sampai kita turut andil dalam menghilangkan keamanan yang ada di negeri kita ini. Ya, kita bersyukur kepada Allah. Bukan kita bersyukur kemudian kita pasrah tidak melakukan perubahan. Silakan, yang punya kemampuan untuk merubah negeri ini lebih baik, silakan. Tapi jangan pakai anarkis. Ya. Jangan pakai arogan, jangan pakai, silakan. Yang punya ilmu silakan ilmu, yang pandai berpolitik silakan berpolitik, yang silakan. Silakan. Masing-masing berjuang di jalannya masing-masing. Yang bisa berdakwah, yang bisa perbaiki pendidikan, lakukan perbaikan. Bukan dengan kemudian hancur-hancuran, ribut, kemudian lebih parah daripada yang sebelumnya. Makanya tadi banyak orang ingin bangun rumah besar, rumah yang ada masih kecil, yang mungkin ada bolong-bolongnya, dihancurin.
dalam rangka bangun rumah besar. Ternyata rumah kecil hancur, rumah besar tidak terbangun. Maka seorang berpikir cerdas, kekurangan tetap ada, ya. Bagaimana dia menghadapi kekurangan tersebut agar tidak menjadi lebih parah. Maka jangan sampai Anda punya andil dalam merusak keamanan yang ada di negeri ini, ya. Kemudian di antara cinta kepada NKRI, ya, tentunya sebaliknya daripada itu, kalau ada kekurangan, tadi saya isyaratkan, berusaha diperbaiki dengan prosedur, ya, yang benar. Silakan, ya, silakan. Ya. Ada orang yang di pemerintahan misalnya melihat ada keganjilan, silakan diperbaiki, ya. Alat pemerintahan baik didukung, ya. Ada isu-isu yang tidak benar kepada pemerintah dibantah tidak benar, ya, seperti itu. Jadi masing-masing punya beban di benaknya untuk menjaga keamanan, untuk membuat negeri ini lebih baik, ya, lebih baik, ya. Seperti itu. Itu namanya cinta kepada negeri. Bukan hanya sekedar omongan cinta tapi bikin kacau. Bikin kacau, ribut sama sini, berkelahi sama kaum muslimin yang lain, kemudian ngusir sana, ngusir sini. Kita tidak ingin seperti itu. Kita ingin cinta yang benar, ya. Kita ingin kemajuan di negeri kita, ya. Negeri kita. Ya. Kemudian kita harus punya fikih bernegara, ya. Fikih bernegara. Atau ketika, ya, menghadapi penduduk Indonesia yang non-muslim. Ya, ini kita harus tahu bahwasanya di negeri kita, ya, bukan cuma orang-orang Islam, ada negeri orang-orang non-muslim yang kita harus tahu bagaimana bermuamalah dengan mereka dengan cara yang baik, ya. Seperti Nabi SAW ketika datang ke kota Madinah, kemudian Nabi membuat namanya Wasiqatul Madinah, perjanjian kota Madinah. Yang situ kita ke kota Madinah ketika itu ada 3 komunitas secara umum. Komunitas kaum muslimin, yaitu kaum Ansor dan kaum Muhajirin yang pergi ke kota Madinah. Kemudian komunitas orang musyrik. Siapa mereka? Yaitu adalah suku Aus, suku Khazraj yang masih musyrik, belum masuk Islam. Kemudian yang ketiga komunitas orang Yahudi. Maka Nabi buat perjanjian tentang kewarganegaraan, bahwasanya ada kerjasama antara Yahudi dengan kaum muslimin. Kalau ada musuh yang menyerang dari luar, ada namanya bela negara. Al-Yahud yunfiqun wal muslimun yunfiqun, sama-sama harus berkorban untuk bela negara. Itu namanya fikih sebagai warga negara, ya. Kita bertetangga dengan non-muslim, kita punya aturan, ya. Tidak boleh semena-mena meskipun mereka lain agama dengan kita, ya. Kalau mereka salah, ya, kita bisa lapor kepada pihak yang berwenang, ya, seperti itu. Jadi tidak serta-merta kemudian karena beda agama kita menzalimi mereka, maka tidak diperbolehkan. Ini intinya, ini saya ingin menyampaikan hal ini diantaranya, ya, agar kita bisa menjadikan cinta kita kepada negeri kita berpahala, ya, dan kita bisa buktikan cinta kita kepada negeri kita. Maka ini yang bisa kita lakukan agar dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala, kita bisa bertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah menjaga negeri kita, ya, dari segala keburukan, dari segala usaha untuk memecah kedaulatan, ya. Semoga Allah menjaga kenikmatan kesatuan dan kenikmatan keamanan yang Allah anugerahkan kepada negeri ini, yang banyak negeri kehilangan kenikmatan tersebut. Allah ta'ala alam bisawab. Ini saya bisa sampaikan. Kalau yang bertanya saya persilahkan. Ulang siapa namanya? Sebentar, suaranya lagi dikerasin, sebentar Bang Bitum. Besarin lagi. Iya, Oke. Ya. Ini ada pertanyaan yang pertama yang akan saya bacakan dari Majelis Taklim kita. Ustaz, apakah berjuang atau berperang untuk kemerdekaan negara mendapatkan pahala? Ya. Ini pertanyaan yang bagus, ya. Tolong kecilin lagi. Hari. Tolong kecilin lagi. Nanti pertanyaan baru dibesarin. Taib, tadi sudah kita jelaskan bahwasanya namanya jihad
adalah semuanya yang karena Allah. Man qatala litakuna kalimatullahi al-ulya fa huwa fi sabilillah. Barang siapa yang berperang demi untuk menegakkan kalimat-kalimat Allah, syariat Allah, maka itu yang fi sabilillah. Itu yang di jalan Allah. Ya, ketika Nabi SAW ditanya, Rasulullah, man qatala syaja'an, man qatala hamiyatan, wa man qatala ghadbanan, wa man qatala syuja'an, ya. Ayu dzalika fi sabilillah. Ya, man qatala liyuzkar. Ya Rasulullah, siapa yang berperang supaya dikenang? Ya Rasulullah, siapa yang berperang supaya dalam rangka membela kabilahnya, ya. Ya Rasulullah, siapa yang berperang dalam rangka marah, ngamuk? Ya Rasulullah, siapa yang berperang dalam rangka untuk menunjukkan keberaniannya? Siapa di antara mereka yang fisabilillah? Nabi jawab dengan kaidah, man qatala litakuna kalimatullahi al-ulya fa huwa fisabilillah. Yang berperang, berjihad untuk menegakkan kalimat Allah, itu yang fisabilillah. Karena namanya perang fisabilillah, berarti harus karena Allah. Kalau bukan karena Allah, karena dunia duniawi, maka tidak dinilai sebagai fisabilillah. Ya, tidak dinilai sebagai fisabilillah. Oleh karenanya ketika ada salah seorang dari seorang kaum Ansor yang dia terlambat masuk Islam, dia baru masuk Islam ketika perang Uhud. Kemudian dia berperang, Usairim kalau tidak salah namanya Usairim. Kemudian dia meninggal di walam yasjud lillahi sajdah. Dan dia belum sempat sujud meskipun sekali karena Allah Subhanahu wa taala. Maka para sahabat ragu, dia ini perang tiba-tiba masuk Islam, ikut perang dalam perang Uhud. Maka ditanya, "Kau berperang hamiyah? Kau berperang karena membela suku, sekedar suku Ansor, teman-temanmu diperangi kau bela, atau karena Allah dan Rasulnya?" Maka dia bilang, "Saya berperang karena Allah Rasulnya." Maka dia mati syahid. Seandainya dia berperang karena sekedar kaum Ansor diperangi dan dia bela sukunya, maka dia tidak dapat mati syahid. Ini poin yang penting. Oleh karenanya seorang, kalau dia berperang karena cinta NKRI, karena NKRI saya katakan tadi, kita timbul, ini perbedaan cuma niat. Karena NKRI adalah negeri hasil perjuangan pahlawan-pahlawan Islam. NKRI, kenapa? NKRI tempat kaum muslim, di sana banyak tempat-tempat ibadah kaum muslimin. Ya, kalau ini kacau, maka gimana ibadah, bagaimana kaum muslimin, bagaimana wanita-wanita kaum muslimin, bagaimana anak kaum muslimin, maka dia membela kaum muslimin karena Allah Subhanahu wa taala, maka dia mati syahid. Mereka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man qutila duna malihi fa huwa syahid. Man qutila duna ahli fa huwa syahid. Man qutila duna nafsi fa huwa syahid." Barang siapa berkelahi membela dirinya, ya, membela hartanya, membela keluarganya karena Allah, maka dia mati syahid, ya. Maka dia mati syahid. Maka sangat mungkin, ya, kalau kita membela negeri karena Allah Subhanahu wa taala, sangat mungkin. Misalnya terjadi peperangan, kemudian pemerintah menyuruh kita berperang, dan itu benar-benar syar'i, ya. Kita tahu bahwasanya kita membela negeri, ada orang yang merongrong negara Indonesia, ya, dan macam-macamnya, kemudian kita berusaha membela, maka insya Allah mati syahid. Kata Nabi SAW, wa idza stunfirtum fanfiru. Kalau kalian diperintahkan untuk berperang, maka berangkatlah. Wallahu a'lam bishawab. Besarin lagi, siapa? Tunggu. Oke. Ya, Ustaz. Pertanyaan selanjutnya, Ustaz. Dari waktu juga ini, saya bacakan dulu. Ustaz, cinta pada negara bisa mendatangkan pahala. Apakah ada perbuatan yang mendatangkan dosa selain pengkhianatan kepada negara? Apakah menghujat pemimpin dan demo juga mendatangkan dosa? Tadi sudah kita jelaskan, di antara bukti cinta kepada negeri adalah kita menjaga keamanan, jaga ketentraman, ya. Segala hal yang bisa merusak kedaulatan, segala hal yang bisa menghilangkan stabilitas keamanan, ya, itu di antara bentuk merusak kondisi negara yang sudah ada. Saya katakan tadi, kalau ada kesalahan pada pemerintah atau penguasa, ada prosedurnya yang harus kita jalani, bukan dengan turun ke jalan, bukan dengan hujat, makian-makian dan kekacauan, menarik kemarahan massa, ya. Saya katakan alhamdulillah di tanah air kita tidak, orangnya sabar, ya. Kita masih orang timur. Tapi kita lihat contoh-contoh yang sudah terjadi di negara-negara lain, ya. Seperti saya katakan di Suriah, kemudian yang mereka nekat dan mereka tidak sabar, ya. Seperti di Libya, seperti di Yaman, akhirnya kejadian lebih hancur. Maka jangan sampai kita punya andil dalam merusak ketentraman yang sudah ada. Jangan sampai kita punya andil dalam rangka untuk
merusak keamanan yang sudah Allah anugerahkan kepada kita. Harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada kekurangan harus ada prosedur yang benar, ya. Siapa yang suka jika kalau dia dihabisi di hadapan umum? Tidak ada yang suka. Makanya Nabi SAW ketika berbicara tentang nasihat, kata Nabi SAW, ad-dinun nasihat, agamalah nasihat. Qulna liman ya Rasulullah, kepada siapa? Rasulullah SAW, lillahi wa li kitabi wa rasulihi wa li aimmatil muslimin wa ammatihim. Kata Nabi, nasihat kepada para pemimpin kaum muslimin wa ammatihim, dan kepada orang-orang awam kaum muslimin secara umum. Di sini Nabi membedakan antara nasihat kepada pemimpin, ya, dengan nasihat kepada orang awam, berbeda, ya, berbeda. Ya. Allah Subhanahu wa taala ketika mengutus Nabi Musa kepada Firaun, kata Allah, dan Harun, kata Allah, faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadzakkar aw yakhsha. Ucapkanlah kata-kata yang lembut kepada Firaun, ya. Semoga dia sadar, ya. Jadi kita berusaha ikut prosedur, ya. Namanya secara adab pun kita tahu kalau kita menasihati dengan prosedur yang baik, itu yang bukankah kita memberi nasihat supaya bisa didengar, ya. Supaya bisa dijalankan nasihat kita, ya. Maka cari cara seperti itu, ya. Bisa jadi seorang pemimpin didekati orang-orang yang buruk, maka kita berusaha tembus. Mungkin dia belum dengar sisi wijihatun nazar, sisi pandangan kita, maka kita bagaimana cara bisa tembus, bisa ketemu dengan penguasa, kita sampaikan. Sampaikan, kita bicara dengan bentuk penghormatan, ya. Rasulullah SAW ketika tulis surat kepada Heraklius, padahal kafir, apa kata Rasulullah SAW? Ila Herakl azimir Rom, kepada Heraklius, penguasa Romawi, ya. Kita tidak sama berbicara dengan orang awam dengan bicara dengan apa? Dengan penguasa, dan maka harus ada adab-adabnya. Rasulullah SAW tadi membedakan antara nasihat kepada penguasa dengan nasihat kepada orang awam, ya. Kalau mau ketemu dia di depan dia, ya. Kata Nabi SAW, afdalul jihad kalimatu haqqin inda sultanin jair, bahwasanya jihad yang terbaik adalah perkataan yang benar di sisi penguasa yang zalim. Ya, kalau mau nanti datang ketemu di kantornya, kalau nanti nekat silakan. Kalau cara yang lembut lebih baik, antum sampaikan dengan cara lembut, tapi sampaikan kebenaran. Bukan berarti datang maki-maki, ya. Datang, ya penguasa terjadi begini, apa terjadi begini, sampaikan depan dia, ya. Itu namanya jihad yang benar, yang Nabi puji, ya, di sisi sultan yang zalim, ya. Kenapa dikatakan itu jihad yang terbaik? Karena ketika dia maju langsung ketemu dengan penguasa yang zalim, ada kemungkinan dia dibunuh. Tetapi dia tetap menyampaikan kebenaran. Dia datang bukan untuk maki-maki, tapi datang untuk menyampaikan kebenaran, yang itu resikonya bisa jadi dia dibunuh. Adapun yang dilakukan oleh sebagian orang kemudian berkuar-kuar di jalan, ya, itu bisa jadi semakin menambah. Coba kita nggak usah lah kita bicara di lingkungan keluarga. Misalnya seorang suami zalim kepada istrinya. Sisinya keluar di luar. Suami saya zalim, kira-kira saya mau tambah sayang sama istri saya atau saya tambah tak pegat, tak nikah 2-3 sekalian. Dia cerita di luar, datang ketemu saya ngobrol baik-baik, ya. Terus kita bicara RT, ada RT kemudian ada sebagian warga kemudian bikin, kan datang bagus ketemu RT ngomong baik-baik, ya. Prosedur kalau kita ingin kebaikan. Kalau hanya ingin melampiaskan hawa nafsu, melampiaskan kemarahan, maka itu hal yang lain, ya. Intinya, ikhwan, hati-hati, ya. Jangan sampai kita punya andil dalam hal yang bisa merusak keamanan, ya. Sebagian orang menyuruh untuk demonstrasi turun ke jalan, ya. Kemarin kejadian Ramadan kemarin, gara-gara pemilu kemudian turun jalan sampai ada yang meninggal dunia. Ketika hari yang sangat genting, orang-orang yang berkorban untuk demo, mereka tidak ikut demo. Hari yang genting, yang itu khawatir pemerintah mulai keras, mulai yang tukang keluar demo pada hilang semua. Orang-orang yang turun, yang enggak, sementara provokatornya tidak ada yang turun. Ada yang meninggal. 1 nyawa, 2 nyawa, itu bukan masalah kecil di sisi Allah. 1 nyawa bukan kecil di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, akan ada sidangnya pada hari kiamat. Setiap lisan kita yang membantu terbunuhnya seorang nyawa, kita akan bertanggung jawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati. Ya, ikut prosedur, ya. Kalau kita ikut prosedur, apapun yang terjadi, misalnya ternyata kondisi tidak berubah, itu urusan mereka dengan Allah. Urusan kita sampaikan apa yang bisa kita lakukan sesuai dengan syariat. Lebih daripada itu, la yukallifullahu nafsan illa usaha, ya. Sekarang kita bilang orang Islam, kenapa misalnya suruh demo sana, suruh Trump, kenapa? Ya sudah, dia mampunya cuma begitu. Mau suruh dia ribut-ribut, mau maki-maki Trump, kemudian ditangkap, dibunuhin misalnya. Ya, yang bisa kita lakukan, apa yang bisa lakukan secara syar'i di hadapan Allah. Selanjutnya serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, masing-masing ada
hisabnya. Ini sudah dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, selanjutnya. Yes. Pertanyaan selanjutnya Ustaz. Saya bacakan Ustaz. Ustaz mohon penjelasan tentang teks sumpah ini. Bunyi teksnya, demi Allah saya bersumpah berjanji bahwa saya untuk diangkat menjadi pegawai negeri sipil akan setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila dan UUD 45, negara dan pemerintah. Apakah ketaatan dalam sumpah tersebut termasuk juga kecintaan yang tabiiyah? Semuanya sumpah berlaku jika pada ketaatan. Kalau sumpah berlaku kepada kemaksiatan, maka sumpah tersebut tidak boleh dijalankan, ya. Kita tahu bahwasanya ketaatan mutlak hanya kepada Allah dan Rasulnya. Ketaatan kepada manusia, kepada penguasa, Allah sudah atur. Kata Allah, ati'ullah ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Taatlah kepada Allah dan kepada Rasulullah, itu mutlak. Kepada penguasa di antara kalian juga taat, tapi pada perkara yang ma'ruf. Perkara yang ma'ruf. Dan kita tahu bahwasanya ada banyak ranah undang-undang atau keputusan-keputusan itu ijtihadiyah yang itu berkaitan dengan kenegaraan, yang itu menurut orang-orang yang melakukannya adalah kemaslahatan. Contoh seperti undang-undang lalu lintas misalnya, ada namanya lampu merah misalnya, dan ada undang-undang misalnya berkaitan dengan pernikahan, ada surat nikah, harus datang misalnya ke kantor pernikahan dan yang lain-lainnya. Ini contoh aturan-aturan yang dibuat oleh negara yang tidak bertentangan dengan syariat Islam. Maka untuk undang-undang seperti ini yang tidak bertentangan syariat Islam, maka wajib bagi kita taat. Wajib bagi kita taat. Justru sebagaimana Allah mengatakan firman Allah, wa ulul amri minkum, taatlah kepada penguasa. Itu justru pada ketaatan yang muncul yang tidak bertentangan dengan syariat. Adapun yang sudah jelas oleh syariat seperti perintah salat, perintah puasa, enggak perlu taat kepada pemerintah. Pemerintah enggak suruh pun kita tetap salat, tetap puasa. Tapi ada aturan-aturan yang di situ kita tahu ada maslahatnya. Kita renungkan dengan akal sehat, itu maslahat. Contoh seperti saya kata tadi, lampu merah. Kalau lampu merah kacau. Contoh misalnya ada undang-undang berkaitan tadi, misalnya menikah, ada aturannya begini, bawa foto, kemudian begini, misalnya ada buku nikahnya, ya. Itu kita tahu itu maslahat. Kalau nggak ada begini, orang nanti kacau, ngaku ini istri saya, dan macam-macam, ya. Harus ada catatan sipilnya, macam-macam, ya. Ini kita tahu ini maslahat. Maka seperti ini kita harus taat, ya. Dan kalau kita taat, ya, dalam hal ini kita dapat pahala, karena memang Allah perintahkan kita untuk taat kepada penguasa. Allah yang suruh. Jadi kalau kita bersumpah, demi Allah saya akan taat kepada pemerintah, ya, maka itu kalau pada perkara-perkara yang baik, ya, yang tidak melanggar syariat, maka wajib dan itu berpahala. Tapi kalau ternyata misalnya pemerintah menyuruh buruk, misalnya penguasa nyuruh minum khamar, misalnya, ya, jangan taat. Ya. Atasan nyuruh kita minum khamar, enggak. Atasan suruh kita korupsi, enggak. Meskipun saya sudah bersumpah, justru ini melanggar dengan kemaslahatan negara. Negara tidak pernah nyuruh kita korupsi misalnya, ya. Jadi insyaallah sumpah tersebut benar jika kita kerjakan pada perkara-perkara yang ma'ruf, maka kita telah menjalankan perintah Allah, karena Allah yang menyuruh kita untuk taat kepada peraturan pemerintah yang mendatangkan kemaslahatan. Wallahu a'lam bishawab. Pertanyaan selanjutnya dari Ahwan Ustaz. Ustaz, bagaimana bentuk nyata perbuatan seorang perempuan dalam mencintai negeri secara aktif? Ya gimana ya? Yang ngurus anak yang baik aja lah. Anaknya disuruh jangan bikin kacau, ya. Anaknya disuruh jadi warga negara yang baik, yang cinta kepada negeri, bela bangsa di kemudian hari, memusuhi orang-orang yang koruptor, yang memusuhi orang-orang yang tidak benar, menunjukkan. Jadi diajarkan syariat, insyaallah itu bentuk negeri. Saya bilang orang kalau menjalankan syariat Islam dengan baik, dia pasti cinta negerinya. Dia pasti ingin kebaikan bagi apa? Negerinya. Dia pasti ingin kebaikan bagi negerinya. Wallahu a'lam bishawab, ya. Tapi Bang Pitung pilih pertanyaan terakhir, Bang Pitung. Bisa enggak? Bisa, Ustaz. Pertanyaan terakhir sudah disiapkan, Ustaz. Oke. Pertanyaan terakhir, Ustaz. Bolehkah membenci negeri Amerika? Karena negeri tersebut penyebab kerusakan atau menteror kepada negeri-negeri kaum muslimin. Meskipun di negeri Amerika juga ada saudara kita kaum muslimin di sana. Jadi kembali cinta dan benci semuanya karena Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man ahabba lillah wa abghadha lillah
wa a'talillah wa mana'alillah faqad istakmalal iman. Ya. Barang siapa mencintai karena Allah, membenci karena Allah, memberi karena Allah, mencegah karena Allah, maka telah sempurna imannya, ya. Awthaqa urul iman al-hubbu fillah wal bughdhu fillah. Sekuat-kuatnya tali keimanan adalah cinta karena Allah dan benci karena Allah. Maka tentunya kita tahu di Amerika sana bermacam-macam, ya. Ada orang-orang muslim dan jumlahnya juga banyak, dan ada orang-orang non muslim dan juga mereka tidak semuanya membenci agama. Tidak boleh kita generalkan. Tetapi kita bisa membenci pada person-person misalnya. Misalnya kita tahu benar, kalau kita tahu benar pemerintahnya misalnya benci kepada Islam misalnya, ya. Pemerintah yang sekarang ternyata menteror orang Islam misalnya, kita boleh benci dan itu tidak ada masalah. Kenapa kita benci? Karena dia memusuhi syariat Islam misalnya. Kita benci sama orang seperti ini. Tapi bisa jadi pemerintah berikutnya tidak, meskipun kafir ternyata dekat dengan orang Islam misalnya. Jadi tidak selamanya kita benci pada suatu negara atau suatu negeri, tapi itu benar-benar kita harus punya informasi yang benar, bahwasanya benar-benar dia benci dan dia praktekkan dan dia musuhan, maka kita boleh benci. Itu namanya benci karena Allah Subhanahu wa taala, itu berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu ta'ala alam bisawab. Demikian saja, kurang lebihnya saya mohon maaf, ya. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.